Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Sastrawira Nustoko dari kelas D Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sosiologi dengan tema yang saya ambil, atau yang saya buat adalah Kiai Kanjeng MH Ainun Najib. Jadi di sini saya akan menjelaskan aspek sosiologi, yaitu ada 6 poin, kemudian diikuti oleh alur-alurnya. Yang pertama adalah aspek konteks sosial politik. Jadi konteks sosial politik MH Ainun Najib ini pada awalnya beliau adalah seorang mahasiswa yang berjiwa seni. Beliau itu menyukai dalam menulis puisi, kemudian teater. Beliau juga menulis beberapa puisi dan menghasilkan suatu karya. Kemudian juga membuat naskah teater, kemudian dijadikan drama. Kemudian yang sekarang adalah beliau membuat kelompok musik. Pada awalnya beliau hanya seorang mahasiswa yang hanya mengikuti organisasi-organisasi saja, tetapi beliau kemudian tertarik dalam organisasi yang awalnya itu hanya memainkan alat musik tradisional, yaitu Kiai Kanjeng, yang hanya memainkan alat musik tradisional beragama lain. Kemudian akhirnya beliau mengkreasikan itu organisasi tersebut dengan membuat kelompok musik. Kemudian yang sedang berjalan adalah kelompok musik itu tidak hanya menyanyikan sebuah lagu, tetapi juga ada unsur-unsur dakwahnya, berdakwah melalui seni musik dalam kelompok tersebut. Kemudian perubahannya adalah dari zaman dulu ke zaman sekarang ada perubahan dalam Kiai Kanjeng ini, yaitu adalah beliau tidak hanya menyalurkan dakwahnya melalui bertemu dengan fansnya melalui tatap muka, tapi juga menyalurkan dakwahnya di platform media sosial, yaitu YouTube. Jadi beliau membuat channel YouTube, kemudian di situ beliau ibarat sebuah podcast yang kemudian beliau menyalurkan info secara umum ya dengan tamunya gitu, dengan guestnya. Yang kedua ada aspek kepemimpinan. Beliau itu awalnya hanya ingin berpartisipasi, kemudian beliau tertarik dengan organisasi ini. Kemudian sekarang beliau menjadi pemimpin dan dipercaya sebagai ketua kelompok musik tersebut, Kiai Kanjeng. Beliau dalam kepemimpinannya itu selalu mengarahkan anggotanya dalam waktunya, seperti latihan, seperti penempatan dalam memainkan alat musik atau bernyanyi. Yang sedang berjalan adalah beliau juga bertanggung jawab atas anggota seperti misalnya waktunya tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan, kemudian beliau bertanggung jawab atas hal itu. Untuk perubahannya sendiri, sepertinya kepemimpinan ini dari dulu hingga sekarang sama. Yang ketiga ada aspek sistem nilai. Sistem nilai ini pada awalnya kelompok Kiai Kanjeng ini adalah hanya sebagai kelompok musik yang bertema religi. Kemudian yang sekarang semakin berubahnya zaman, beliau juga berkreasi lagi, menciptakan lagu dengan banyak genre seperti jazz, dangdut juga ada, kemudian blues, rock juga ada. Jadi tidak hanya religi yang beliau buat untuk zaman ini, kemudian sedang berlangsung berdakwah dengan musik. Jadi dakwah tidak hanya menyalurkan seperti ceramah atau podcast gitu, tetapi dengan musik yang mengandung nilai-nilai spiritual. Kemudian juga perubahannya adalah beliau berdakwah dan melakukan informasi itu secara umum, jadi tidak hanya tentang agama saja, tetapi secara umum seperti yang sekarang lagi viral ataupun yang lagi hangat-hangatnya. Jadi beliau ini tadi sebelumnya beliau membuat
platform YouTube itu jadi bisa dinikmati oleh kalangan baik Muslim ataupun non-Muslim, jadi bebas semuanya. Kemudian ada aspek kegiatan rutin. Jadi awalnya itu Kiai Kanjeng ini kan tadi hanya sebuah organisasi yang memainkan alat musik. Kemudian sekarang eh, mereka membuat lagu dengan banyak genre. Yang sedang berjalan adalah menggelar pentas-pentas. Jadi awalnya mereka hanya organisasi yang memainkan alat musik, kemudian menciptakan lagu, dan lagu itu dirilis. Lagu rilisannya itu ternyata dinikmati oleh banyak orang, sehingga banyak orang dari kalangan atas mengundang kelompok ini untuk menggelar pentas di acara tersebut. Jadi dari desa-desa ke kota, ke luar negeri bahkan mereka menggelar acara pentas ini. Perubahan yang terjadi dulu sebelum mereka membuat platform media sosial di YouTube, mereka hanya hanya menggelar pentas dari satu ke cara tatap muka dari satu tempat ke tempat lain. Tapi sekarang kita sudah bisa menikmati acara mereka di platform YouTube mereka. Mereka membuat pagelaran dan disiarkan di YouTube. Kemudian ada aspek kelima, pengikut setia. Pengikut setia pada awalnya mereka karena pada awalnya mereka hanya menciptakan sebuah lagu religi, dan biasanya kan religi itu pada zaman dulu hanya disukai oleh pengikut yang berusia 40 ke atas. Namun kini mereka sudah berkreasi dengan membuat banyak genre lagu yang akhirnya bisa dinikmati oleh kalangan kalangan berusia bisa 20 tahun ke atas. Yang sedang berlangsung juga berikutnya berusia 20 tahun ke atas, jadi siapa aja sudah bisa menikmati karya musik mereka. Perubahan yang terjadi adalah dulu mengikut setia mereka hanya kebanyakan tuh pria, tapi semakin berubahnya zaman, wanita juga bisa menikmati karya mereka, juga bisa menghadiri acara-acara mereka. Ekspresi budaya itu dulu mereka belum ada membuat seperti simbol khusus atau baju-baju itu. Kemudian sekarang udah membuat simbol khas Kiai Kanjeng. Yang sedang berlangsung, mereka juga menunjukkan kelompok berpakaian. Kelompoknya dalam berpakaian. Kelompoknya berpakaian itu berpakaian seperti berpakaian Muslim. Kemudian dilengkapi dengan kopiah. Kemudian perubahannya adalah mereka berpakaian Islami tetapi masih fleksibel, artinya tidak terlalu ketat banget dalam berpakaian, tapi ya sopan dan pantas. Seperti itu 6 aspek yang saya sudah jelaskan tentang Kiai Kanjeng MH Ainun Najib. Kemudian saya akan memperlihatkan seperti ini. Ini adalah MH Ainun Najib atau yang biasa orang-orang kenal dengan sebutan Cak Nun. Inilah Cak Nun yang memimpin kelompok Kiai Kanjeng. Kemudian ini ada fans-fansnya. Jadi fansnya itu sendiri tidak hanya mayoritas pria, tapi juga ada wanita yang bisa menikmati musiknya di berbagai rangkaian acara-acara yang digelarkan oleh Kiai Kanjeng. Dan begitu pun juga pakaian-pakaiannya yang Islami tetapi masih fleksibel, dan simbolnya adalah dilengkapi dengan kopiah. Kemudian ini adalah simbol Kiai Kanjeng, simbol khas Kiai Kanjeng yang bisa dilihat. Terima kasih.